2, 1. Assalamualaikum. Bagaimana kabar tak semua? Insyaallah. Ya, minta tolong ketua kelas kita siapkan dulu. Bersedia. Siap, bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu kesyukuran ya buat kita semua. Alhamdulillah pada hari ini Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat, kesehatan, ya kita bisa hadir dalam pembelajaran hari ini di rutinitas kita setiap harinya sebagai seorang pelajar. Dan salam serta salawat juga kita tidak henti-hentinya ya kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW ya sebagai tauladan kita, sebagai panutan kita ya tentunya hingga kita kembali ke kampung akhirat kita nanti. Baik anak-anakku sekalian, ya karena muka-mukanya saya lihat ini tegang-tegang semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran ada baiknya kita itu berdoa ya, berdoa supaya semua aktivitas kita mulai dari awal hingga akhir penuh dengan keberkahan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya saya minta berdiri kita semua dulu. Kita sebelum berdoa kita hilangkan dulu ketegangan sebelum belajar matematika. Smart teacher, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk dan rapi siap berdoa. Menjadi dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat buah kamera ceker, tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam buah menara tinggi, empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan buah telinga licin, lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Baik, siapa yang mau jadi relawan kita untuk berdoa hari ini? Ya, oke, silahkan dipimpin temannya, tetap berdiri. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Ya, jadi duduk dulu karena untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap bangsa dan tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Boleh pakai tangannya semua di sini. Indonesia tanah airku, tak tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Mari
Polda Wijaya? Sakit. Oh, Masya Allah. Tolong ya, kita doakan teman-teman tadi semoga bisa kembali sehat, Allah angkat segala penyakitnya dan bisa kembali bersama kita untuk belajar bersama. Amin. Rehan Menender, Hadir Bu. Fairuz Al-Akram, Hadir Bu. Ahmad Al-Ishar, Hadir Bu. Muhammad Sabri, Hadir Bu. Andi Ahmad Khairul, Hadir Bu. Andi Firmansyah, Hadir Bu. Zulfitra, Hadir Bu. Nur Fitra Az-Zahra, Hadir Bu. Brian Saputra, Hadir Bu. Sergio, Hadir Bu. Serina Alfiani, Hadir Bu. Sulfani Fausia, Muhammad Raja, Hadir Bu. Reski Maulana, Hadir Bu. Rojari, Hadir Bu. Muhammad Anugerah Ramadan, ya, baik-baik nih keadaan Pak? Alhamdulillah. Andi Rahman Al-Farhan, Hadir Bu. ya. Insya Allah ya, berarti ada satu teman kita yang tidak hadir hari ini. Dan Alhamdulillah semuanya hadir dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anakku sekalian, jadi dalam pembelajaran itu Ibu ingatkan kembali bahwa ada yang namanya kesepakatan kelas. Nah, dalam pembelajaran matematika semuanya wajib aktif berpartisipasi baik dalam pembelajaran mandiri maupun berkelompok atau berdiskusi bersama teman-teman kita. Tentunya kita saling menghormati ya antar sesama teman, apalagi dengan guru kita. Kemudian bertanggung jawab dengan apa yang kita sudah lakukan ya. Kemudian kita menghargai waktu. Jadi kalau waktunya untuk mengerjakan tugas, tentunya kita kerjakan tugas tak. Kalau untuk mengumpulkan tugas ya waktunya mengumpulkan tugas, jangan molor-molor ya sampai nanti habis waktu. Baik anak-anakku sekalian, jadi materi kita pada hari ini adalah matriks. Nah, sebelum kita masuk ke materi matriks, tentunya kita sudah melalui materi sebelumnya. Masih ada yang ingat materi sebelumnya apa? Iya, Masya Allah, betul sekali trigonometri. Masya Allah masih ada yang ingat. Jadi apa kaitannya materi trigonometri dengan materi matriks? Bahwasanya di matriks itu nanti kita akan mempelajari suatu baris dan kolom yang dinamakan ordo, di mana baris itu ya, baris dan kolom itu ada baris, dua kolom atau 3 baris 3 kolom. Nah, hubungannya dengan transformasi nanti itu digunakan dalam pembuatan gambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi itu keterkaitan antara materi trigonometri dengan matriks. Nah, motivasi yang bisa kita dapatkan ya dalam pembelajaran matriks itu tentunya digunakan dalam berbagai pembelajaran, misalnya algoritma seperti grafik komputer, pengolahan citra dan machine learning. Apalagi kita anak teknik ya, kita ini anak teknik. Jadi kita ada kaitannya lah, banyak yang bisa kita ambil manfaatnya dari mempelajari matriks tersebut. Kemudian ya ini juga menjadi dasar dari neural network dalam pengembangan AI. Iya. Kemudian ya coba kalian perhatikan tempat duduk tak masing-masing. Iya. Di tempat duduk tak itu ada baris, ada juga kolom. Nah, coba kalian perhatikan pada baris dan kolom berapa saja kalian berada. Nah, coba diperhatikan di baris dan kolom berapa kalian duduk. Nah, coba saya tanya Serina, di baris berapa dan kolom berapa kita duduk? Baris 3, kolom 1. Iya, Masya Allah. Kalau Sergio berada di baris mana? Baris pertama, kolom pertama. Oke. Kalau Rehan berada di mana? Baris berapa? Baris pertama, kolom kedua. Kalau Raja berada di baris berapa? Baris pertama, kolom kedua. Iya, Masya Allah. Semoga semua sudah tahu ya berada di posisi mana saja kita duduk sekarang. Nah, sekarang saya mau tanya lagi, kalau misalnya ini adalah kelompok 1, ini saya kasih nama kelompok 2 dan di belakang adalah kelompok 3. Apakah kelompok pertama dan kelompok kedua itu jumlah orangnya sama? Sama. Jumlah barisnya sama? Sama. Jumlah kolomnya sama? Sama. Jadi ini akan menjawab nanti ya, pertanyaan ini akan terjawab nanti pada saat kalian bekerja kelompok ya, berdiskusi bahwasanya kenapa kelompok 1 dan kelompok 2 itu bisa sama. Apa yang membuat kelompok 1 dan kelompok 2 itu sama? Nah, pertanyaan berikutnya, apakah kelompok 2 dengan kelompok 3 juga sama posisi baris dan kolomnya dan jumlah orangnya? Ya. Kalau di kelompok 2 ada berapa baris?
pertanyaan tak yang sekarang nanti pada saat diskusi, kenapa bisa tidak sama kelompok 2 dengan kelompok 3? Oke, tujuan pembelajaran kita juga pada hari ini adalah semua siswa mampu menyajikan data atau informasi dalam bentuk matris dan mampu menjelaskan konsep matriks dengan benar. Kemudian setelah pembelajaran ini juga semua siswa mampu mengidentifikasi ordo elemen dari suatu matriks dan mampu mengidentifikasi jenis-jenis matriks berdasarkan ordo dan elemen-elemen penyusunnya. Dan setelah pembelajaran ini juga semua peserta siswa mampu menentukan matriks transpos dan menjelaskan konsep kesamaan dua matriks. Nah, tadi sudah jelas ya bahwa kenapa kelompok 1 dan kelompok 2 bisa sama, sementara kelompok 2 dan kelompok 3 tidak sama. Begitu pula kelompok 1 dan kelompok 3 juga tidak sama. Nah, karena saya lihat tegang-tegang semua, mari kita berdiri lagi semua sebelum kita kalau ibu bilang tepuk 1 kali ke kanan. Kalau tepuk 2, 1 kali kanan, 1 kali kiri. Kalau ibu bilang tepuk 3, 1 kali kanan, 1 kali kiri, 1 kali atas. Kalau tepuk 4, 2 kali ke kanan, 2 kali ke kiri. Kalau tepuk 5, 2 kali ke kanan, 2 kali ke kiri, dan 1 kali ke atas. Siap? Siap. Oke, kita coba. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Oke, mantap. Ternyata semua sudah fokus. Terima kasih, silahkan duduk. Baik, tahapan pembelajaran kita insya Allah adalah kita akan klarifikasi masalah, kemudian kita akan mengungkapkan pendapat adik-adik sekalian, kemudian kita akan mengevaluasi dan memilih jawaban yang kira-kira tepat itu yang seperti apa, kemudian kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, materi kita sudah terpampang di atas, ada pengertian, ada notasi matriks, ada ordo matriks, ada jenis matriks, ada transpose matriks, dan ada kesamaan matriks. Jadi perhatikan, jadi matriks itu seperti apa? Jika dikasihkan informasi atau seperti ini, masalah atau informasi, guru membagikan hasil ulangan harian mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris kepada Aisyah, Alex, dan Wayan. Aisyah mendapat nilai 80 pada mata pelajaran matematika dan 75 pada mata pelajaran bahasa Inggris. Alex pada mata pelajaran matematika mendapat nilai 70 dan pada mata pelajaran bahasa Inggris mendapat nilai 95. Sementara Wayan memperoleh nilai matematika tertinggi yaitu 95, sedangkan nilai bahasa Inggris yang diperoleh Wayan adalah 75. Nah, informasi ini kita mau sajikan dalam bentuk tabel, dan modelnya seperti ini. Nama peserta didiknya, nilai mata pelajaran matematika, nilai mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi informasi tadi kita sajikan dalam bentuk tabel, modelnya seperti ini. Nah, pernahkah kalian menyajikan data dari tabel itu dikeluarkan dengan menghilangkan nama peserta didiknya, nama pelajarannya? Tentunya belum pernah ya. Jadi kalau kita keluarkan nama peserta didiknya, hilangkan juga nama mata pelajaran, maka model yang akan ditemukan seperti ini. Kita misalkan angka-angka ini semua, kita kasih nama A. Kita kasih nama A. Dan modelnya nilai A itu semua ada di dalam bentuk kurung biasa, kurung perawal, kurung siku dan kurung garis. Nah, perlu kalian ketahui bahwa susunan bilangan ini yang ada di nilai A ini, nilai A ini itu ada 3 baris. Kalian ketahui ada 3 baris dan ada 2 kolom. Ada yang tahu ini seperti kalau bentuk kelompoknya berapa? 3 baris dan 2 kolom. Jadi susunan bilangan pada A ini terdiri dari 3 baris 2 kolom dan susunan
ketika sama, kita hilangkan ini, bentuknya seperti ini. Kita kasih nama dia matriks M. Ya, matriks M. Barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Persis kelompok berapa? Betul sekali. Baik anak-anakku sekalian, nah pengertian dan notasi matriks. Jadi matriks itu adalah jajaran bilangan-bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan kolom dan dibatasi oleh tanda kurung biasa atau tanda kurung siku, dan matriks umumnya dilambangkan oleh huruf kapital. Nah, kemudian ya, di matriks itu ada juga dibilang ordo. Ya, apa itu ordo? Ya, ordo itu merupakan ukuran, ya, ukuran dari suatu matriks. Seperti tadi, kalian sudah di kelompok 1 sudah memaparkan, Bu, saya ada 3 baris, ada 2 kolom. Berarti ukuran matriks di kelompok 1 itu 3 baris, 2 kolom. Ya, kalau kita kasih ordo, jadi kalau kita tuliskan ordonya. Nah, kalau kita tuliskan ordonya, misalnya kita kasih kelompok A. Nah, ini kita kasih kelompok A. Ordonya dari kelompok A itu karena ada 3 baris, ada 2 kolom, kita tuliskan seperti ini. Gitu. Sama juga kelompok B. Ada 3 baris, ada 2 kolom. Sementara kelompok C, ada yang tahu? Berapa kelompok C? 2. Iya, betul sekali, 2 baris, 3 kolom. Ya, jadi begitu model ordonya. Nah, seperti ini konsepnya. Oke, kita lanjut. Nah, ya ini matriks ini, ya matriks di bawah ini contoh juga. Jadi barisnya ini barisnya itu ada 2, ini ada 2. Kemudian kolomnya itu ada 3. Saya kira kalian insya Allah mudah memahami ya tentang ordo itu sendiri. Nah, kita lanjut di jenis matriks. Jadi ada banyak sekali jenis-jenis matriks yang perlu anak-anakku sekalian ketahui. Karena nanti dalam pembuatan soal, ya, atau pengerjaan soal, itu kalian akan menjumpai bentuk-bentuk matriks. Apakah bentuk matriks ini bisa dijumlahkan? Apakah bentuk matriks ini bisa dikurangkan, dikalikan? Ya, seperti itu. Jadi pertama adalah matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang barisnya hanya 1 dan kolomnya bisa lebih dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sementara matriks kolom, ya, barisnya, kalau tadi matriks baris, barisnya hanya 1. Berarti kalau matriks kolom, kolomnya yang 1. Ya, jadi tidak lebih dari 1, kolomnya hanya 1, dan baris dari matriks kolom itu bisa lebih dari 1. Ya, bisa lebih dari 1. Baik. Selanjutnya matriks persegi. Ya, matriks persegi, matriks yang ordonya itu baris dan kolomnya sama. Iya, baris dan kolomnya sama. Contoh, matriks yang ordo 2x2, matriks yang ordo 3x3. Di kelas ini ada nggak matriks persegi bentuk tempat duduknya? Tidak. Karena baris dan kolomnya berbeda. Baik, lanjut. Matriks datar dan matriks tegak. Jadi kalau matriks datar, ya istilahnya kita itu tinggi untuk ke samping, tinggi ke atas, ya. Jadi kalau tinggi ke atas itu adalah matriks tegak, barisnya yang banyak. Kalau matriks datar itu ke samping, kolomnya yang banyak dibandingkan barisnya. Semoga mudah ya mengidentifikasi jenis-jenis matriks. Contohnya ada di atas. Jadi itu yang A adalah matriks tegak, yang B itu adalah matriks datar. Kemudian matriks segitiga atas. Ya, matriks segitiga atas itu bisa kalian perhatikan diagonal. Diagonal itu dari atas kiri ke bawah kanan, ujung bawah kanan. Itu diagonal semua. Nah, kalau kita mau tahu ini segitiga apa sih, atas ke atau bawah? Lihat ini. Kalau di bawahnya diagonal adalah 0 semua elemennya, jadi angka-angka yang berada dalam matriks ini adalah elemen. Kalau di bawahnya diagonal itu elemennya 0 semua, maka dia adalah matriks segitiga atas. Kemudian, kalau di atas dari diagonal itu elemennya 0 semua, berarti dia matriks segitiga bawah. Jadi yang perlu diperhatikan adalah posisi elemen 0 itu. Kalau posisi elemen 0 itu berada di bawah diagonal, berarti dia matriks segitiga atas. Kalau
posisi elemen 0 itu berada di atas diagonal, berarti dia matriks segitiga bawah. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjut lagi matriks diagonal. Iya, matriks diagonal kita perhatikan berarti diagonal utamanya, ya, diagonal utamanya. Nah, diagonal utamanya matriks diagonal itu berupa angka semua, ya, berupa angka semua, dan selain dari diagonal itu elemennya adalah 0. Nah, cuma diagonalnya yang punya angka, yang lainnya itu adalah 0. Ya, perhatikan di atas diagonal maupun di bawah diagonal utama itu elemennya bernilai 0. Maka matriks ini disebut matriks diagonal. Sementara matriks identitas, ya, diagonal utamanya itu hanya bernilai 1. Kemudian yang lainnya, elemen yang lainnya itu bernilai 0. Hampir sama dengan matriks diagonal, perbedaannya cuma terletak di diagonal utama. Kalau diagonal itu angka apa saja. Kalau identitas itu diagonalnya hanya 1. Oke, paham? Sudah tahu perbedaan diagonal dengan identitas? Baik. Selanjutnya adalah matriks 0. Nah, ini yang paling mudah ditemukan, diidentifikasi jenisnya. Karena matriks 0 di mana di dalamnya itu elemen-elemen penyusunnya bernilai 0 semua. Kemudian matriks simetris adalah matriks persegi dengan elemen-elemen yang letaknya simetris terhadap diagonal utama bernilai sama. Contoh 2, 3, 5, 1 di baris pertama. Di kolom pertama juga 2, 3, 5, 1. Jadi ini adalah matriks simetris. Ini juga di baris kedua 3, 2, 4, 7. Di kolom kedua 3, 2, 4, 7. Nah, jadi dikatakan simetris ketika baris pertama, nilai baris pertama sama dengan nilai kolom pertama, atau nilai baris kedua sama dengan nilai kolom kedua. Begitu pula seterusnya, ya. Jadi itu dikatakan matriks simetris. Jadi apa perbedaannya dengan matriks persegi? Ya, simetris itu adalah matriks persegi. Cuman tidak semua matriks persegi itu simetris. Ya, karena kita lihat lagi elemen-elemennya atau nilai-nilai penyusun di dalam matriks itu sendiri. Jadi itulah perbedaan beberapa jenis matriks yang bisa kita pelajari hari ini. Selanjutnya kita masuk di transpose. Ada yang tahu trans itu apa? Iya. Perubahan. Iya, betul sekali, perubahan. Jadi transpose matriks itu artinya, karena teman kita sudah membantu menjawab tadi, trans itu adalah perubahan. Artinya kita mau merubah. Ya, ketika ada suatu matriks yang diberikan, ya kita mau rubah itu matriks menjadi matriks baru dengan merubah barisnya menjadi kolom dan merubah kolomnya menjadi baris. Namanya juga perubahan. Berarti ada perbedaan antara matriks yang lama dengan matriks yang baru. Iya. Kita lihat contohnya. Nah, perhatikan. Ini kita kasih, ini adalah matriks yang lama, ya. Dikasih matriks yang lama. Kita mau kasih matriks yang baru. Apa yang membedakan? Kita kasih nama dia M, matriks yang lama. Matriks yang baru kita kasih pangkat P. Kenapa? Maksudnya dia sudah berubah, ya, sudah ditranspos. Makanya M, nama matriksnya M pangkat P. Perhatikan, barisnya di sini ada 250, 20, 20. Dia adalah baris. Posisinya adalah baris. Nah, ketika ditranspos maka posisinya jadi sama juga. Baris kedua. Nah, tadi posisinya adalah baris kedua. Ternyata ketika ditranspos terjadi perubahan, dia berada di kolom kedua. Coba angkat tangannya. Siapa yang tahu matriks lama ini ordonya berapa? Siapa yang tahu ordonya berapa ini matriks yang lama ini? Iya, Serina? 2 dan 3. Iya, artinya dia ada 2 baris, 3. Kalau setelah ditranspos siapa yang bisa? Siapa yang tahu ordonya setelah ditranspos? Iya, 3 kali 2. 3 kali 2 artinya dia berada 3 baris, 2 kolom. Jadi yang tadinya matriks M itu berordo 2 dikali 3, ketika ditranspos dia berubah menjadi 3 kali 2. Berarti ada perubahan ordo juga, ya. Jadi kalau baris dan
dan kolom berubah, tentunya di transpose berubah juga ordonya. Oke, paham? Dan terakhir adalah kesamaan matriks. Jadi tadi di awal pembelajaran kita sudah melihat bahwa kelompok 1 dan kelompok 2 itu sama tempat duduk, ya, sama tempat duduknya. Maka ya, boleh kita perhatikan syarat untuk dikatakan dua buah matriks itu sama, ya, artinya dia harus memenuhi syarat matriks A dan matriks B, atau kelompok A dan kelompok B memiliki ordo yang sama, memiliki baris yang sama, dan memiliki kolom yang sama. Itu syarat pertama yang harus dipenuhi untuk bisa dikatakan sama. Jadi yang pertama apanya harus sama? Ordonya. Kas besar suara enggak? Ordo ya, ingat ordo. Yang kedua, elemen-elemen atau nilai-nilai dalam matriks yang seletak pada matriks A dan matriks B itu harus sama nilainya. Jadi jumlah di matriks A dengan di matriks B atau di kelompok A dengan di kelompok B itu harus sama, baru dikatakan sama. Iya. Jadi itulah kesamaan matriks. Syaratnya ada dua, memiliki ordo yang sama, dan yang kedua elemen atau nilai-nilai seletak senilai. Iya. Nah, lanjut. Sampai di sini saya tanya ke semua. Ada pertanyaan tak mengenai materi yang barusan Ibu sampaikan? Jadi maksudnya ini adalah materi pengantar supaya kalian ada bahan sebentar untuk didiskusikan bersama teman-teman. Oh, bahwasanya matriks itu harus namanya huruf kapital, nggak boleh huruf kecil. Ini ada bahan buat kita. Atau ordo, ya, ordonya harus baris dan kolom. Atau transpose, ya, mengubah baris menjadi kolom. Nah, itu. Nah, sekarang pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan tak, karena kuliah tegang-tegang semua Meki, ada nih juga yang menguap tadi, ya, karena kita mau Meki ini meregangkan tulang-tulang tak, ya, untuk bersama-sama menggabungkan, ya, kursi-kursi tak supaya bisa berkelompok dan berdiskusi bersama teman tak. Ya, kalau berdiskusi itu butuh gerakan mulut, tangan, ya, butuh menjelaskan kepada teman-teman tak, maka kita peregangan dulu. Ya, semua berdiri dulu. Ya. Jadi ibu contohkan kita, kalau ibu bilang begini, semua yang ada di papan tulis ini, ya, di layar ini, itu kita ikuti, ya, kita nyanyikan ini yang ibu sudah paparkan. Ya, tapi ibu dulu supaya sebentar bisa kita contohkan. Jadi kalau ibu bilang tangannya ke kanan digerak-gerakkan, jadi semua juga tangan ke kanan digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol digoyang, titiu. Oke? Jadi supaya ada peregangan tangan di sini sebelum kita berdiskusi bersama teman-teman Pak. Jadi ada semangat baru, ya, sebelum kita berkumpul bersama teman-teman kelompok Pak. Baik, kita coba ya. 1, 2, 3. Tangannya ke kanan digerak-gerakkan, kiri. Tangannya ke kiri digerak-gerakkan, depan. Tangannya ke depan digerak-gerakkan, silang. Tangannya disilang, jempol digoyang, titiu. Oke, semangat nih semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita perhatikan pembagian kelompok. Silakan lihat nama tak berada di posisi mana. Sekarang waktunya atur ke kursi tak. 1, 2, 3, semua yang bergerak. Ya, silakan nama-nama tak kembali ke posisi tempat.
kerja peserta ini. Jadi semuanya akan bekerja. Nah, jadi ada ibu membagi nih LKPD. Kenapa bu? Satu kelompok tak satu Ji? Nah, iya karena kita mau kerja kelompok, bukan kerja sendiri-sendiri. Nah, jadi satu kelompok tak satu teman-teman. Jadi di sini perhatikan semua nama kelompok tak, tulis di kelompok tak, nama-namanya teman tak. Kemudian perhatikan masalah tiap masalah. Apa nasurukan LKPD ini kita kerjakan. Ya, karena ada cara-cara penyusunan. Nanti ibu akan membimbing kalian dalam pengerjaan LKPD ini. Baik, ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Silahkan kita buka dulu semua. Nah, isi dulu nama-nama teman tak. Isi nama-namanya teman tak. Nama kelompok tak, isi namanya teman tak. Ditambahkan saja di bawahnya. Ya sudah, ya. Silahkan coba kita baca bersama teman-teman Pak. Ya, mungkin ada satu orang yang membaca supaya temannya juga mendengar. Di situ tidak. Tidak. Ya. Geser dikit. Ya, kemudian supaya bisa sama-sama. Coba kita baca apa yang harus kita lakukan untuk mengisi yang pertama. Coba kita baca secara sama-sama. Mungkin Sergio bisa baca. Kemudian teman-temannya tolong arahkan kira-kira untuk seperti apa ini untuk mengisi yang pertama. Silakan dibaca. Mungkin di sini Serina yang bisa baca. Siapa Sahra yang bisa baca di sini? Siapa yang bisa baca? Ya, Eka mungkin bisa baca. Ya, silakan seperti itu Serina. Silakan dibaca supaya teman-teman tak tahu. Baca, Serina boleh baca. Supaya temannya dengar. Dan di ayam mengandung 2,9 gram, protein 18,2 gram, dan kalori 300 gram. Daging bebek mengandung 28,6 gram, protein 116 gram, dan kalori 326 kalori. Daging kambing mengandung protein dan lemak masing-masing 9,2 gram serta kalori 154 kalori. Daging sapi mengandung protein dan lemak masing-masing 14 gram serta kalori 207 kalori. Sedangkan daging mengandung tersebut sudah ada Iya. Ya, kira-kira silakan pandu diskusi kira-kira apa yang mau dibuat di situ. Silakan pandu diskusi kira-kira apa yang mau dibuat di situ. Silakan dibuat apa yang mau dibuat di situ. Iya, silakan dibuat. Silakan dibuat.
membuat tabel. Di sini juga sudah buat tabel. Di sini juga sudah buat tabel. Silahkan kita arahkan lagi teman-teman, kira-kira di jawaban berikutnya itu apa lagi yang harus dimasukkan dari tabel ini. Jadi semua ada keterkaitannya ya antara masalah satu dengan masalah berikutnya. Silahkan disampaikan satu lagi. Ya, bagus sekali. Silahkan oleh kami. Sudah tugas. Pada tabel yang ditulis sebenarnya bilangannya saja dalam bentuk baris yang ditulis di dalam huruf atau maka akan keluarkan Kalau sudah silakan lanjut. Silahkan diskusikan kembali. Apa yang mau di sini? Coba tanya teman-teman, siapa tahu ada idenya. Ya, begitu kita kalau berdiskusi. Kalau ada idenya teman-teman Pak Maulana, Pak Bisa. Ya, coba ditanya teman-teman. Siapa tahu ada idenya tuh. Ada idenya teman-teman. Ya, Ibu kasih waktu ya supaya tidak terlalu lama berdiskusi. Sekitar 20 menit lagi. Iya. Ya, terus keluar angkanya. Silakan Pak Irus, siapa tahu ada ide Pak, bagaimana modelnya? Betul sekali, Masya Allah. Kalau di sini bagaimana, sudah berada di tahap yang mana? Ya, sudah ditampilkan sebenarnya. Oh ya, oke. Sekarang tampilkan dari model sebenarnya.
jadi ini dikeluarkan lagi seperti tadi. Bagaimana tadi cara mengeluarkan Pak? Ya betul sekali seperti ini. Jadi seperti dikeluarkan lagi ya seperti ini. Nah, boleh diperhatikan berapa baris tadi, ya berapa baris tadi. Kemudian setelah kita kerjakan lagi lembar berikutnya, dia berada di berapa baris nih, berubah jadi apa? Sama juga yang tadi, berapa kolom Ki. Pas kita kerja lagi lembar berikutnya isi berapa baris. Cuma minta 3 ya, dari berapa tadi jenis matriks yang dipaparkan? Iya, 9. Jadi Ibu minta cuma 3 di masing-masing kelompok. Coba, siapa yang masih ingat? Ya, waktu terus berjalan 15 menit lagi.
cek dulu apakah hasil diskusi kalian sesuai dengan apa yang diminta LKPD. Nah, sebentar ada tahap pengecekan ya. Ada tahap pengecekan apakah LKPD yang kalian jawab semua itu sesuai dengan perintahnya. Jangan sampai ada perintahnya ke kanan kita ke kiri, atau perintahnya ke atas kita ke bawah. Ya, seperti tadi tangannya ke atas. Ya, tangan ke atas. Ya. Nanti kita ke atas padahal perintahnya ke bawah misalnya. Kiri juga. Oh, kedua yang kiri di sini. Kenapa kalau kanan? Bu, kayaknya dari tulisan baru tidak bisa nulis seperti biasanya. Karena biasa mek itu? Iya. Terbiasa. Berarti ini sisi maksudnya. Iya. Ini tuh hasilnya kita lihat tuh. Nah, simpulkan di sini apa yang bisa kita simpulkan? Iya, karena 9 ya. Dan juga angka dari yang mana juga kita Aku sendiri dulu yang ini. Biar langsung saja. Kalau bingung dicoba sebab teman tak ada yang paham. Bagaimana kelompok 1 selesai? Ya 10 menit lagi ya, 10 menit lagi waktu diskusi.
ya. Yang sampai tidak sesuai ki apa yang ini, insya Allah sesuai ki. Mau didiskusikan ini sebentar, siap-siap. Siapa yang moderator? Siapa yang pertama? Kedua? Oke. Oke, yang kedua. Nanti bilang harapan teman-teman dulu ya. Yang ketiga? Keempat? Oke, yang kelima? Iya. Kemudian kita tanya jawab ya. Siap semua? Coba dicek-cek kembali dulu. Cek-cek kembali. Masih ada 5 menit lagi, coba dicek kembali. Dicek kembali ya. Dan siap-siap untuk ditanya hasil diskusi tak, siap-siap untuk ditanya. Ya, cek-cek kembali jawaban tak. Karena siap-siap ditanya oleh kelompok lain dan siap-siap ingin jawab. Nah, jadi sebentar yang naik kelompok 1 dulu, baru dilanjut kelompok 2.
menjadi moderator. Siapa yang pertama? Iya. Di sini pertama. Geser lagi deh. Siap lagi semua? Siap lagi? Firman siap? Fabri siap? Nugra siap? Irham siap? Rian siap? Siap. Oke, silakan dimulai dari moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi matriks. Persilakan teman saya. Matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk sebuah tabel. Ya, selanjutnya. Matriks ialah matriks baris dan matriks kolom dan persegi. Iya, selanjutnya. Tolong Proses matriks adalah matriks baru yang terbentuk dengan cara menukar posisi baris dan kolom dari matriks aslinya. Jadi elemen-elemen yang awalnya Kita dengar sih suaranya. pindah ke kolom. Coba diulang, ya. Teman tadi belakang tidak dengar. Coba diulang, dikasih besar. Transpose matriks adalah matriks baru yang terjadi yang terbentuk dengan cara menukar posisi baris dan kolom dari matriks aslinya. Jadi elemen-elemen yang awalnya berada pada baris akan pindah ke kolom, dan elemen-elemen yang awalnya berada pada kolom akan pindah ke baris. Terus selanjutnya Dua matriks dikatakan sama jika dan hanya jika kedua matriks tersebut memiliki order yang sama dan setiap elemen yang terletak nilainya sama. Baik, silakan moderator. Sekian dari presentasi kami. Dipersilakan dari kelompok 2 dan 3. Siap. Ingin mengajukan pertanyaan. Ya, oke. Silakan deh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terjadi jika dua matriks memiliki order yang berbeda? Apakah keduanya bisa dikatakan sama? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya. Jawaban saya adalah jika dua matriks memiliki order yang sama berbeda, maka kedua matriks tersebut tidak dapat dikatakan sama. Order matriks menentukan jumlah baris dan kolom, sehingga jika ordernya berbeda, maka tidak mungkin setiap elemen pada posisi yang sama memiliki pasangan yang sesuai. Dikembalikan. Dikembalikan dari kelompok 2. Baik, terima kasih. Terus, bagaimana kesamaan matriks berkaitan dengan konsep kesamaan dalam matematika secara umum? Baik, saya akan menjawab lanjutan pertanyaan dari kelompok 2. Jawaban saya, konsep kesamaan matriks adalah salah satu contoh dari konsep kesamaan dalam matematika secara umum. Dalam matematika, dua objek dikatakan sama jika keduanya memiliki sifat yang sama. Pada matriks, sifat yang diperhatikan adalah order dan nilai elemen-elemennya. Oke, bagaimana dikembalikan kembali? Apakah masih ada lagi tanggapan dari kelompok lain atau jawaban sudah diterima atau apa? Silakan moderator. Jika sudah tidak ada yang mau bertanya, kami tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu untuk. Ya. Jadi kita berdiskusi seperti ini, kemudian kita presentasi di depan itu melatih untuk percaya diri. Jadi mungkin tadi kelompok 1 masih campur, masih malu-malu ya karena orang pertama atau kelompok pertama. Ya kita mau lihat ini di kelompok kedua harus lebih baik lagi ya, lebih bagus lagi presentasinya. Bukan dibilang kelompok 1 tidak baik, tetapi mungkin karena dia orang yang pertama, jadi kayak malu-malu ya. Ya silakan kelompok 2, silakan maju ke depan. Ya siap-siap juga ya kelompok 3 siap. Oke sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami
kolom yang menggunakan tanda kurung. Saya persilahkan kepada teman saya. Jenis-jenis matriks yaitu matriks persegi, matriks diagonal, dan matriks identitas. Saya persilakan kepada Ibu. Transform matriks merupakan matriks baru yang diperoleh dari perubahan baris menjadi kolom, begitu pula sebaliknya, yaitu perubahan kolom menjadi baris. Zafar boleh diulang Mak? Jangan itu tuh kata, nggak dilihat cantiknya. Ya, kasih turun-turun lagi sedikit. Iya. Transform matriks merupakan matriks baru yang diperoleh dari perubahan baris menjadi kolom, begitu pula sebaliknya, yaitu perubahan kolom menjadi baris. Dua matriks dianggap sama harus memenuhi dua syarat berikut. Harus sama. Jumlah baris dan kolom pada kedua matriks harus identik. Elemen-elemen yang bersesuaian sama. Setiap elemen pada matriks pertama harus memiliki nilai yang sama dengan elemen yang berada pada posisi yang sama persis pada matriks kedua. Baik, saya kembali kepada moderator. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya mari kita masuk ke sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Saya. Oke, dari kelompok 3. Saya persilakan kepada kelompok 3. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 3 yang mengajukan pertanyaan, yaitu apa manfaat dari konsep transpose matriks dalam bidang matematika dan ilmu lainnya? Dalam transformasi geometri, transpose matriks digunakan untuk merepresentasikan transformasi geometri seperti rotasi, skalasi, dan translasi dalam grafik 3 dimensi pada bidang grafik komputer. Baik, itulah jawaban dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada kelompok 3. Baik, saya terima dari jawabannya. Tapi bagaimana transpose matriks dapat digunakan dalam pemrograman komputer? Transpose matriks dapat digunakan dalam implementasi bahasa pemrograman. Hampir semua bahasa pemrograman yang mendukung operasi matriks atau seperti Python, MATLAB juga menyediakan fungsi atau library khusus untuk melakukan transpose matriks. Baik, saya terima jawabannya. Baik, itulah sesi tanya jawab dari kelompok kami. Jika sudah tidak ada yang ingin mengajukan pertanyaan, kami tutup presentasi ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan. Ya, sudah lebih baik ya, sudah agak bagus lagi ya, sudah banyak yang dikeluarkan kata-kata yang bisa gini ya. Jadi waktu presentasi itu ya hilangkan rasa canggung, tidak pede ya, hilangkan seperti itu. Anggaplah tidak ada orang di depan kita ini, kita ngobrol. Bagaimana kalau kita ngobrol, kita biasa berkreasi sendiri. Nah, kelompok 3 jangan mau kalah, karena kelompok 3 kalau tadi kelompok 1 ya 5 laki-laki. Nah, kelompok 2 gabungan, perempuan dan laki-laki. Kelompok 3 tidak boleh kalah nih karena 6 laki-laki. Paham ya? Nah, ya silakan kelompok 3 maju ke depan. Sudah siap Sergio? Siap, Bu. Sulfitra siap? Siap, Bu. Virus? Raja? Siap. Maulana? Siap. Maulana tadi ya. Jadi baru pertama. Isa? Ya, Bu. Oke, silakan Sergio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sergio. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang matriks yang akan dijelaskan oleh teman saya Putra. Matriks adalah sekumpulan bilangan yang tersusun dalam baris dan kolom dengan order dan elemen-elemen penyusunnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jenis-jenis matriks adalah 1 matriks nol, 2 matriks segi ke atas, 3 matriks bawah. Selanjutnya Transform matriks adalah suatu perubahan matriks di mana baris pada matriks pertama berubah menjadi kolom pada matriks kedua, dan begitu pula kolom pada matriks pertama berubah menjadi baris pada matriks kedua. Selanjutnya saya berikan kepada Maulana.
Dua matriks dikatakan sama jika kedua matriks tersebut harus memiliki bentuk yang persis. Sama dalam hal ini adalah ordenya sama, baik dari segi ukuran maupun nilai dari setiap elemennya. Baik, itulah tadi hasil pemaparan dari hasil diskusi kami. Selanjutnya sesi tanya jawab kami buka. Dipersilakan kepada kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan. Baik, saya akan membuat pertanyaan pada kelompok 3. Bolehkah Anda menjelaskan kelebihan dalam mempresentasikan data dalam bentuk matriks? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Matriks memudahkan kita untuk menyusun data dalam bentuk baris dan kolom yang teratur sehingga mudah untuk dilihat, dipahami, dan dianalisis. Saya kembalikan kepada kelompok 1. Baik, terima kasih. Saya menerima pertanyaan jawaban dari kelompok 3. Oke, terima kasih. Oke, silakan. Baik, itulah tadi hasil dari diskusi kami dan kami untuk presentasikan ini Biasanya kalau Sergio yang pimpin diskusi ada pantunnya, maksudnya Sergio pantunnya deh teman-teman. Yang asik ini Sergio tadi. Baik, alhamdulillah kita sudah diskusi ya, masya Allah kita sudah diskusi bersama, kemudian kita presentasikan lagi hasil diskusi kita bersama-sama. Nah, perhatikan lagi lembar NKPD tak di bagian terakhir. Yes, perhatikan lembar NKPD tak di bagian terakhir. Nah, di situ ada ya, Ibu kasih nama asesmen di akhir pembelajaran. Kita anggap ini adalah akhir dari pembelajaran kita. Nah, masih ada beberapa waktu untuk mengerjakan asesmen. Nah, sekarang Ibu kasih waktu sekitar 10 menit. Silakan kita kerjakan ya. Lembar di belakang sekali ya. Lembar latihan mandiri. Jadi kerjakan sesuai dengan kemampuan tak. Ya, sesuai dengan kemampuan tak. Apa yang kita pahami dari pembelajaran hari ini. Jadi itu asesmen akhir ya, bisa menggambarkan sesuatu yang kita pahami. Silakan semua bekerja. Semua ya. Ya, di lembar akhir itu ada. Iya, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit. Jadi itu asesmen akhir. Ada pulpen Pak gerak. Nah, ini pulpennya pulpen Pak. Saya pulpen dulu. Ya, ini salah satu di siswa ini mau pergi bertarung tidak ada senjatanya. Ya, jadi kalau mau kita pergi bertarung harus ada senjata. Dikalahin nanti sama musuh. Untuk ibu mandi senjatanya, karena banyak musuhnya ibu melawan ini. Tidak juga enggak? Iya. Oh ya. Oke, silahkan dijawab. Ada waktu 10 menit sesuai dengan kemampuan kita. Silahkan dijawab.
semua hasil diskusinya tadi dikumpulkan. Hasil diskusi setiap kelompok. Oke. Ya, 5 menit lagi, silahkan. Ya, silahkan dijawab ya, dijawab sesuai dengan kemampuan kita. Setelah kita tadi Ibu memaparkan sedikit pemahaman awal kalian tentang matriks, kemudian kalian sudah berdiskusi bersama teman-teman, ya, kemudian sudah presentasi, ceritanya sudah banyaklah pemahaman kalian tentang matriks itu seperti apa. Nah, itu asesmen yang Ibu kasih atau tugas, ya, tugas mandiri. Di situ nih, apakah sampai sejauh mana kemampuan kalian ya dari awal tadi di materi awal sampai setelah kalian presentasi. Ya, tentunya tidak mungkin tidak ada ya, ya pasti ada. Kalau semua terjawab dan benar, ya berarti materi hari ini sangat dikuasai. Ya, kami tentunya sangat berharap ya semua paham dari materi pembelajaran. Ya, 3 menit lagi. Kelompok 3 semua sudah selesai. Oke, kita tunggu dari kelompok 1 dan kelompok 2. Sudah semua? Oke, silakan dikumpulkan masing-masing kelompok. Oke, sudah ya. Coba, ya, kita tunggu temannya dulu ya. Oke, cukup. Mungkin. Oke, silakan dikumpulkan dulu dari temannya baru saya pilih. Oke ya, semua sudah selesai. Nah, baik anak-anak sekalian. Jadi setelah kita mengerjakan tugas akhir, tugas mandiri untuk semuanya, Ibu yang kasih nama SMS asesmen akhir pembelajaran, maka selanjutnya kita akan menyimpulkan bersama-sama materi pembelajaran kita hari ini. Bahwasanya pembelajaran matriks ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep dasar matriks itu sendiri. Jadi kita bisa mengenali apa itu jenis-jenis matriks, apa itu matriks, apa itu matriks transpos, ya, apa itu kesamaan dua matriks, ya. Kemudian dari pembelajaran ini, ya, semuanya insya Allah bisa mengenali membedakan jenis matriks.
matriks. Ya, masih ada yang tahu? Coba sebutkan 3 jenis matriks. Saya minta dari kelompok 2. 3 jenis matriks apa yang kita angkat tadi waktu diskusi? Iya, Matriks persegi, matriks identitas, matriks diagonal. Jadi kita bisa, jadi kalian bisa ya membedakan kalau diagonal itu seperti apa, identitas itu seperti apa. Dan saya yakin semua sudah bisa membedakan. Kalau matriks baris itu matriksnya seperti apa? Iya, kalau matriks kolom? Iya, berarti sudah bisa ya membedakan mana matriks baris, mana matriks kolom. Begitu pula konsep matriks. Jadi konsep matriks kita bisa menyelesaikan masalah-masalah matematika. Kita bisa menyajikan data, kemudian ke dalam bentuk tabel, dari bentuk tabel kita ubah ke dalam bentuk matriks. Kemudian dan insya Allah kita bisa mengaplikasikan matriks ini ke dalam bidang ilmu lainnya seperti transformasi geometri, pembuatan film, foto dan sebagainya. Baik anak-anak sekalian, Ibu mau ajak kalian bersama-sama kita refleksi diri. Kalau misalnya saya bilang target pembelajaran kita terpenuhi hari ini, semua naikkan love-nya, ya. Kalau tidak, semua diam saja. Tapi kalau misalnya tidak tahu, ya katakan silang. Tapi saya tidak mau ada silang. Ya, semoga semua paham, ya. Oke, apakah kalian bisa menyajikan data atau informasi ke dalam bentuk matriks? Ya. Apakah kalian dapat menentukan pengertian matriks? Ya, apakah kalian bisa mengetahui ordo dari elemen satu matriks? Ya, ordo itu apa? Baris dan kolom. Baris dan kolom. Apakah kalian bisa mengidentifikasikan jenis-jenis matriks berdasarkan ordo dan elemennya? Jenis-jenis matriks? Iya. Kemudian apakah kalian bisa menentukan transpos perubahan? Iya. Apakah kalian bisa menjelaskan konsep kesamaan dua matriks? Iya. Dan terakhir, apakah kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesamaan dua matriks? Iya, Masya Allah. Yang tadi semua menekan wow. Dan ini menandakan bahwa pembelajaran kita hari ini berhasil karena semuanya bisa memahami dan target pembelajaran terpenuhi. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sekedar informasi buat anak-anakku sekalian. Insya Allah pembelajaran pekan depan itu adalah operasi matriks. Bukan operasi itu yang dibedah ya, bukan. Jadi operasi itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, matriks, ya tentunya. Jadi materi yang sudah dipahami hari ini, ya tadi target pembelajaran kita sudah terpenuhi, artinya sudah dipahami. Jangan lupa, karena itu kita bekal kita untuk lanjut ke materi berikutnya. Baik, anak-anak sekalian, jadi Ibu sampaikan kepada kita semua bahwasannya jangan kita takut untuk mencoba hal-hal yang baru dalam matematika. Karena dengan latihan yang konsisten, insya Allah kita pasti bisa menguasai materi matriks dengan baik, tepat dan benar tentunya. Dan matematika itu, ingat, matematika itu menyenangkan, ya. Dengan memahami materi matematika, kita akan membuka mata selebar-lebarnya terhadap keindahan dan keajaiban matematika itu sendiri. Dan saya mengapresiasi kepada semua siswa-siswa hari ini bahwa kalian semua itu adalah siswa yang hebat. Dengan semangat belajar yang tinggi, saya yakin kalian akan mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Amin ya Rabbal alamin. Kalau begitu, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita nyanyikan dulu lagu daerah Nusantara kita yang berjudul Pakarena. Siap semua? Siap. Kita mulai ya. Semua bernyanyi ya?
terus menggali potensi-potensi yang ada dalam diri kita, ya, karena saya yakin bahwa kita semua adalah siswa-siswa yang hebat, siswa-siswa yang semangat, ya. Jadi terus saling memotivasi tentunya kepada teman-teman, ya, teman-teman duta, teman-teman bestita, ya, teman-teman apalagi jangan couple-couple dulu, ya. Kalau couple perempuan dan perempuan, mau jangan dulu perempuan dengan laki-laki, ya. Jadi sahabat-sahabat ya, terus memotivasi, karena biasanya dari motivasi-motivasi teman kita, semangat-semangat dari teman kita, insya Allah kita juga bisa memotivasi diri kita untuk terus lebih baik. Dulu, siapa yang mau lagi menjadi relawan memimpin doa kita pada penutup pembelajaran hari ini? Ya, Masya Allah, ya, silahkan Dek Sarah, silahkan kita pimpin teman kita untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Tapi tentunya bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan negara kita tercinta ini. Saya sebagai guru pelajaran matematika mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran mungkin ada kata-katanya ibu yang tidak berkenan di hati kita. Ya, kami mohon maaf dan kita saling mendoakan dan beristighfar. Siapa tahu kali selama pembelajaran ada kelalaian-kelalaian yang kita lakukan. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya minta ketua kelas lagi yang memimpin dan siapkan sementara. Bersedia? Siap, bersalam.